Batu ya, karena ikut bergabung dengan Wilkar Madura, Wilkar ini ya, Wilkar Surabaya. Yang terakhir kawan-kawan sekalian, bahwa timingnya ini adalah tanggal 6 sampai tanggal sekian itu nanti adalah pendampingan kawan-kawan pengawas terhadap lembaga binaannya masing-masing. Kemudian baru tanggal 15 tanggal 20 sebagaimana edaran dari Kanwil adalah tahap finalisasi penyusunan EDM RKM yang manual, di mana sesuai dengan surat edaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bahwa tahun 2021 sampai 2004 seluruh madrasah di Jawa Timur wajib punya dokumen yang standar. Oleh karena itu nanti mohon dengan hormat Pak sahabat saya Pak Khalil, Pak Yus dan Bu Farida, ini teman sejawat bukan ini ya Pak Syibur Rahman, ini apa share apa ini kok share screen ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, jadi teman kita ini sama teman kita sama biasa, jadi bukan pemateri yang begitu, tetapi karena memang mereka yang kami libatkan dalam penyusunan ini, sehingga beliau itu yang terlebih dahulu tahu isinya seperti apa. Kalau bicara konten insya Allah sama dengan Bapak sekalian, bahkan kalau nanti ada temuan-temuan yang perbaikan, terutama pada sahabat saya Pak Karyono, andai kata ada temuan-temuan, mohon dengan hormat untuk diberikan masukan, sehingga itu untuk penyempurnaan aplikasi ini, dan apalagi ini sudah launching secara nasional. Demikian Bapak sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk sepenuhnya kami berikan kepada kawan-kawan tim MDM Provinsi Jawa Timur, ada Pak Yus, ada Bu Farida, dan ada Pak Khalil. Sekali lagi kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Zurni selaku Ketua Pojjawas Jawa Timur yang telah berikan pengarahan sambutan dalam kegiatan ini. Harapan mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan, dan di akhir nanti ada suplemen Pak Zurni, kami buatkan tutorialnya untuk EDM dan RKM itu. Namun ini sambil berjalan. Namun itu nanti hanya suplemen saja. Oleh karena itu untuk selanjutnya pada kesempatan ini materi terkait dengan EDM dan RKM yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Pak Khalil dan Ibu Farida. Namun di kesempatan awal ini akan disampaikan oleh Bu Farida terkait dengan IDM, karena IDM ini adalah merupakan acuan di dalam menyusun kegiatan dan rencana anggarannya. Oleh karena itu kami berikan waktu kepada Ibu Farida Hidayati untuk mempresentasikan terkait dengan IDM-nya. Silakan Bu Farida. Ya. Mohon maaf Pak Yus, ini PPT-nya Pak Khalil. Pak Khalil. Oh Pak Khalil dulu ya. Oh baik, kalau begitu untuk penyampaian teori terkait dengan IDM disiapkan oleh Pak Khalil, kepada beliau, kepada Pak Khalil kami persilahkan. Terima kasih Pak Yus. Kalau dicek suara saya nggih, kalau tidak bisa masuk saya. Ya. Sudah jelas Pak Khalil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Ini banyak teman-teman senior saya, ada Pak Karyono, ada Pak Kayu Pasila ya, ada Pak Ustadz Nawawi, dan seterusnya. Mohon izin saya diperintah oleh teman-teman Polres untuk menyampaikan untuk materi pertama kami akan menyampaikan tentang review dulu ya, review KM itu. Sambil kita share dulu. Suara Pak Khalil terlalu pelan, suaranya terlalu pelan Pak Khalil. Suara saya terlalu
ulang ya. Sudah, Oke, sana. saya ingatkan lagi. Kelihatan nggih? Ya, siap Pak Ulil. Bisa Pak Ulil. Oke. Suara saya sudah jelas. Ya, Ya. bisa diangkat. Sudah jelas Pak Ulil. Sudah jelas. Halo. Oke. Jelas. Ini kok ngirim alamat lain kabar? Ngirim alamat link lain. Sorry ya. Oke, saya share dulu. Sebentar. Ini data terus. Share screen-nya belum muncul ya, Tonil? Belum muncul. Belum muncul ini Pak Ulil. Saya Gimana dulu Pak Ulil? Oh iya Pak Ulil. Oh iya sudah itu ya. Oke. Masih jalan Pak Ulil. sudah ya. Oke, sudah. Ya, siap benar sudah masuk Pak Ulil. Ya, ini kami menyampaikan manfaat dari pertama tentang dasar atau RAM. Perlu diingat kembali, mungkin Bapak Ibu yang selama ini juga sudah bergelut sebagai instruktur atau fasilitator di penyusunan rencana kerja. Ini kami cuma mengingatkan kembali kepada tentang penyusunan kerja. Itu yang pertama langkahnya adalah pembentukan tim pengembang madrasah. Itu istilah yang baru. Sekarang itu TPM itu dikenal dengan singkatan dari tim penjamin mutu. Tim penjamin mutu ini dibuat atau dibentuk oleh kepala madrasah, sehingga dia bertanggung jawab kepada kepala madrasah. Itu ya yang pertama. Kemudian penjamin mutu ini menyusun PN, evaluasi diri madrasah. Nah, evaluasi diri madrasah yang sekarang ini berbasiskan kepada indikator 5 budaya mutu, ya 5 budaya mutu madrasah yang sudah diluncurkan oleh proyek MIGR itu. Nah, pada prinsipnya sebetulnya indikator penyusunan EDM ini sebetulnya banyak sekali. Ini termasuk bisa dari instrumen akreditasi kantor di IA 2020. Nah, intinya untuk penyusunan EDM ini adalah untuk mengetahui kondisi real dari madrasah kita, atau dalam istilah yang sekarang di aplikasi yang baru itu namanya deskripsi, ya, deskripsi. Atau sebetulnya itu awalnya adalah kondisi real madrasah kita. Kemudian dari EDM itu juga harus bisa diketahui rekomendasinya apa. Jadi madrasah kita ini kondisinya sekarang seperti apa, kemudian rekomendasinya apa. Dia madrasah ini harus melakukan apa atau harus menyiapkan apa. Ya, itu masuk di ranah rekomendasi. Yang ketiga, di EDM itu juga harus bisa diketahui tingkat ketercapaian mutunya. Ya, tingkat ketercapaian mutu ini kalau di online yang EDM RKM yang online sudah ada, termasuk di yang offline ini juga ada. Nanti ketahuan ketercapaian mutu madrasah kita ini masuk kategori mana? Apakah sudah baik, sangat baik, atau masih cukup? Oke ya, itu nanti untuk EDM itu akan disampaikan langsung oleh Bu Farida secara lebih detailnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah EDM sudah tersusun, ya, itu kita menyusun rencana kerja madrasah. Nah, rencana kerja madrasah ini yang dimaksud adalah rencana kerja jangka menengahnya, ya, karena kalau sebutan RKM itu sebetulnya maknanya ada dua, RKJM, rencana kerja jangka menengah yaitu selama 4 tahun, dan RKTM atau rencana kerja tahunan madrasah. Oke, di RKM itu nanti khususnya di offline-nya itu nanti kita akan mengisi setelah dari EDM itu keluar rekomendasi, nanti rekomendasi itu akan muncul di program rencana kerja jangka menengah itu. Jadi itu kemudian rekomendasi itu namanya istilahnya nanti di rencana kerja itu berubah menjadi sasaran itu. Ya. Nah, itu nanti kita akan masuk ke
program kerja. Kalau program kerja sudah selesai, nanti jadi program kerja rencana kerja jangka menengah itu ada sasaran, ada indikator keberhasilannya apa, kemudian kegiatannya apa, dan penanggung jawabnya siapa. Kemudian untuk setelah itu selesai, masuk di jadwal. Jadi nanti khusus di jadwal ini hanya ada kolom kegiatan dan penanggung jawab serta kapan dilaksanakan, di tahun keberapa, apakah tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, setelah itu setelah selesai, maka kita masuk ke penyusunan sumber dana selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun ke depan itu sumber dana yang akan kita peroleh itu dari mana saja, gitu ya. Yang jelas dari BOS, dari provinsi atau dari Posda dan seterusnya, termasuk mungkin dari usaha madrasah, dari komite, dari yayasan dan seterusnya ya. Kalau itu nanti di sumber dana ini nanti selama 4 tahun itu nanti dari mana saja sumbernya ya. Kemudian pendanaan selama 4 tahun. Nah, selama pendanaan 4 tahun ini artinya nanti kita menyusun selama 4 tahun ini yang perlu dibiayai itu kegiatan apa saja. Itu pertama apa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, terakhir di penyusunan RKM itu adalah nanti memunculkan rencana kegiatan dan anggaran madrasah tahun pertama, 2, 3, dan 4 ya. Namun di offline kita ini sekarang cuman kita membuat RKM tahun pertama saja supaya lebih sederhana begitu, supaya tidak banyak. Tapi konsep aslinya adalah sampai 4 tahun. Nah, berikutnya kalau penyusunan RKM sudah selesai, yang selama rencana kerja 4 tahun itu sudah selesai ya, RKJM sudah selesai, maka selanjutnya adalah penyusunan RKTM, rencana kerja tahunan. Nah, ini rencana kerja tahunan ini yang pertama adalah menyusun jadwal rencana kerja tahunannya. Jadi cuma berisi kegiatannya apa, dilaksanakan di bulan apa, minggu keberapa. Kemudian rencana biayanya, rencana biaya dan sumber pendananya itu dari mana saja, digunakan untuk apa saja. Kemudian gunakan untuk apa saja, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tidak tertulis di situ ya. Yang ketiga itu rencana kegiatan dan anggaran madrasah, jadi RKAM tahun 2021. Nah, itu reviewnya. Jadi untuk merefresh kembali pemahaman kita terhadap penyusunan RKAM. Jadi secara umum seperti ini. Ya. Kalau itu sudah tersusun semua, baru di print out. Ya. Nah, print out ini adalah bentuk dokumennya yang biasanya ditanyakan saat akreditasi. Nah, kemudian pertanyaan besarnya, ini kemarin kami sudah masukkan, mengapa sih harus ada EDM RKM offline, padahal sudah ada EDM RKM online? Kenapa harus ada itu? Apakah tidak cukup yang online saja? Gitu ya, itu banyak pertanyaan yang diberikan ke kami. Kemudian juga pertanyaan berikutnya, apa beda antara EDM aplikasi offline dan EDM RKM online? Nah, ini perlu kami jelaskan seperti berikut. Jadi yang utama, kenapa kami teman-teman ini menyusun EDM RKM offline itu? Yang pertama, ya tujuannya untuk memenuhi SNP yang bahwa madrasah harus melakukan atau mencetak, menyusun rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahun. Nah, sementara di online itu, di online ya, itu tidak ada cetak untuk dokumen rencana kerja jangka menengahnya, tidak ada. Termasuk cetak dokumen rencana kerja tahunannya juga belum ada. Sehingga perlu ada ini. Yang kedua yaitu untuk memenuhi surat edaran dari Kanwil tentang penyusunan rencana kerja jangka menengah dan RKT itu yang dalam bentuk dokumen. Yang ketiga, tujuannya supaya memudahkan madrasah ya yang sebelum mengerjakan ke EDM RKM online. Jadi diharapkan setelah belajar offline ini nanti online-nya lebih lancar. Itu maksudnya. Oke, kalau persamaannya
ya cukup banyak EJM RKM offline dan online itu. Pertama, indikator yang dipakai di EJM itu sama-sama mengambil dari indikator 5 budaya mutu yang berjumlah 29 indikator itu. Nah, memang tujuannya supaya lebih mengenalkan lah sebelum masuk ke online-nya. Kemudian nanti di EJM-nya itu sama-sama ada pilihan levelnya, level 4, 3, 2, 1 sama. Kemudian juga ada deskripsi lembaga berdasarkan indikator. Jadi nanti di online itu kan diminta untuk mendeskripsikan madrasah itu berdasarkan indikator yang sudah ada. Nah, di offline juga ada. Kemudian sama-sama ada predikat tingkat pencapaian mutunya. Nah, dijelaskan langsung oleh Bu Farida. Nah, kalau di rencana kerja jangka menengahnya ini kegiatan yang ada di online maupun di offline itu sama-sama memilih di offline ini sudah pilihan, di online juga begitu. Nah, tapi kalau perbedaannya yang prinsip seperti ini. Jadi kalau untuk yang offline itu rekomendasinya memang tiap butir indikator. Jadi ada 29 butir, ya, rekomendasinya otomatis ada 29. Tapi kalau di online itu rekomendasinya tidak tiap butir, tapi tiap aspek. Jadi ada 5 aspek yang ada di online itu, ada aspek kedisiplinan, ya, pembelajaran dan seterusnya. Itu keluarnya rekomendasi itu kalau di online itu kan tiap aspek itu. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian di offline ini bisa cetak EJM RKM UKT. Kalau di online tidak bisa. Yang bisa cetak adalah laporan buku ya, laporan pendanaan seperti buku GOS, BOSDA, buku kas, buku pajak dan sebagainya itu bisa dicetak. Kemudian otomatis yang di offline ini itu bisa menghitung pendanaan selama 4 tahun ya, dan 1 tahun. Tapi kalau di online-nya tidak ada ke sana karena di online itu kan cuma EDM langsung lompat ke RKM. Jadi kalau di online itu setelah menyusun evaluasi diri langsung menuju ke kegiatan dalam tahun 2021 tahun depannya ini. Tapi kalau offline itu nanti kegiatan itu didistribusikan tahun berapa dan seterusnya. Kalau di online itu ada pengukuran output. Jadi di online itu ada menentukan outputnya apa, berapa output, misalnya kuliah gratis berapa jumlahnya, buku yang dibeli berapa jumlahnya. Tapi kalau di offline itu tidak ada. Tapi di offline itu ada LKT-nya, jadi laporan kinerja tahunannya. Jadi di offline itu dilengkapi dengan LKT, laporan kinerja tahunan. Jadi apa yang sudah dilakukan dalam tahun itu akan muncul, berapa dana yang diberikan. Kalau misalnya tidak habis pendanaannya itu bisa diberikan alasannya. Ya nanti kita lihat. Ini dasar hukumnya, saya kira tidak perlu saya jelaskan. Ini sudah ada yang diterbitkan oleh proyek. Oke, saya kira itu dulu Pak Bapak dan Ibu semua, termasuk Pak Yusri ya. Itu untuk sesi saya, pengantar atau review. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti di akhir saja ya sekalian. Oke, monggo dilanjut Bu Farida. Betul.